Yang dimaksud dengan hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau disebut kelenjar buntu. Hasil sekretnya diangkut oleh darah dan berfungsi untuk homeostasis atau regulasi atau untuk mengatur keseimbangan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Berikutnya adalah beberapa kelenjar hormon yang ditemukan pada manusia. Pertama adalah hipofisis atau pituitari, yang kedua anak gondok atau paratiroid, yang ketiga anak ginjal atau suprarenalis, yang keempat ovarium ditemukan pada wanita, yang kelima gondok atau tiroid, yang keenam pankreas, dan yang ketujuh testis ditemukan pada pria. Berikut adalah beberapa kelenjar hormon dan fungsinya. Yang pertama hipofisis atau pituitari. Hipofisis atau pituitari dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian depan atau disebut anterior. Pada bagian depan atau anterior menghasilkan beberapa hormon. FSH, Follicle Stimulating Hormone, berfungsi untuk pembentukan dan pematangan ovum pada wanita dan pembentukan serta pematangan sperma pada pria. Berikutnya adalah LH, Luteinizing Hormone, berfungsi untuk ovulasi pada wanita dan merangsang pembentukan testosteron pada pria. Somatotrop atau growth hormone, menstimulasi pertumbuhan tubuh. Jika kekurangan menyebabkan dwarfisme, sedangkan jika kelebihan menyebabkan gigantisme, yaitu pertumbuhan raksasa. Jika kelebihannya telah melewati masa pertumbuhan, menyebabkan terjadinya akromegali atau penebalan tulang tengkorak. TSH. Hormon ini berfungsi merangsang sekresi kelenjar tiroid. ACTH berfungsi mengendalikan sekresi korteks adrenal. Bagian posterior menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama adalah oksitosin, membantu proses kelahiran atau membantu kontraksi uterus pada proses persalinan. Yang berikutnya adalah vasopresin dan petresin, mempertinggi tekanan darah. ADH, antidiuretik hormon, berfungsi mengatur absorpsi air di ginjal. Kekurangan menyebabkan penyakit dikenal dengan istilah diabetes insipidus. Kelenjar endokrin yang kedua, tiroid atau gondok, berfungsi menghasilkan. Yang pertama adalah tiroksin, berfungsi untuk metabolisme sel, mengatur kadar gula darah, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan. Kelebihan dapat menyebabkan morbus basedowi, yaitu meningkatnya metabolisme, denyut jantung, emosi, dan lain-lain. Kekurangan bisa menyebabkan kretinisme atau cebol. Hormon berikutnya adalah kalsitonin, berfungsi untuk metabolisme kalsium dan fosfor, atau meningkatkan kadar kalsium dan fosfor dalam tulang. Jika kekurangan dapat menyebabkan osteoporosis. Kelenjar endokrin yang ketiga adalah paratiroid atau anak gondok, menghasilkan parat hormon yang berfungsi untuk mempertahankan kadar kalsium dan fosfor di dalam darah. Jika kekurangan dapat menyebabkan tetanus atau kejang otot. Sedangkan jika kelebihan dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Keempat adalah kelenjar suprarenalis atau disebut kelenjar adrenal, anak ginjal. Bagian korteks menghasilkan kortison, berfungsi mengatur metabolisme garam dan keseimbangan air. Kekurangan dapat menyebabkan penyakit yang disebut Addison. Hormon berikutnya adalah androgen, berfungsi memberikan ciri sekunder pada pria. Bagian medula menghasilkan adrenalin atau epinefrin yang berfungsi untuk memacu aktivitas jantung dan penyempitan pembuluh darah pada kulit dan membran mukosa, mengendurkan otot bronkioli, memacu glikogenolisis di dalam hati, yaitu perubahan glikogen menjadi glukosa. Kelenjar adrenal yang kelima adalah pankreas. Pankreas selain menghasilkan hormon, dia juga menghasilkan enzim atau dikenal sebagai kelenjar eksokrin. Pankreas disebut kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon, misalnya insulin, merubah glukosa menjadi glikogen.
Jika kekurangan insulin dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan diabetes mellitus atau dikenal dengan istilah kencing manis. Hormon berikutnya adalah glukagon yang berfungsi merubah glikogen menjadi glukosa. Kelenjar endokrin yang keenam adalah kacangan atau timus, berfungsi menghasilkan hormon somatotrop yang berfungsi untuk pertumbuhan. Lambung menghasilkan gastrin, berfungsi merangsang pengeluaran getah lambung. Lambung selain menghasilkan hormon juga menghasilkan enzim, sehingga lambung juga bertindak sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Berikutnya adalah usus 12 jari atau duodenum. Sama halnya dengan lambung, usus 12 jari juga berfungsi ganda. Selain bekerja sebagai kelenjar endokrin, usus 12 jari juga berfungsi sebagai kelenjar eksokrin, yaitu menghasilkan enzim. Hormon yang dihasilkan oleh usus 12 jari antara lain sekretin, merangsang pengeluaran getah pankreas, kolesistokinin, merangsang pengeluaran getah empedu, dan yang berikutnya adalah ovarium, menghasilkan hormon pertama estrogen, yang berfungsi memberikan ciri sekunder pada wanita. Kedua, progesteron, berfungsi memelihara pertumbuhan jaringan mukosa pada uterus. Dan yang terakhir adalah testis, berfungsi menghasilkan testosteron yang berfungsi memberikan ciri sekunder pria dan bekerja sama dengan FSH dalam proses spermatogenesis atau pembentukan sperma.